Ya ampun, seru banget loh bisa belanja online sekarang. Jadi aku bisa ngabisin duitku dengan mudah. Oh ya, sekarang katanya bakal ada tas yang datang. Harus kasih tau Mbak dulu deh. Mbak, Mbak. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu Nyonya? Saya tadi ada mesen tas lewat online dan katanya bakal datang hari ini. Nanti tolong kamu terima ya Mbak. Siap Nyonya. Dan ingat Mbak, jangan lupa kasih tips tambahan ya buat kurirnya. Kan kamu tahu sendiri Mbak, dari pagar rumah sampai depan rumah kita itu jaraknya 10 kilometer kan Mbak. Kasihan bensin mas drivernya habis. Nanti ingat kasih tips tambahan ya Mbak. Udah pasti dong Nyonya. Di depan rumah Nyonya kan sudah disediakan uang gepokan 100 juta untuk tips setiap driver yang datang. Nanti saya pasti bakal kasih kok Nyonya. Siap Mbak, makasih ya Mbak. Ya ampun, belanja apa lagi ya sekarang? Nyonya itu kurirnya udah datang, tapi kok ada yang aneh ya Nyonya? Kenapa Mbak? Kurirnya kok datang pakai truk sih Nyonya? Nyonya mesen tas saja kan Nyonya? Iya bener Mbak, saya cuma mesen tas saja. Harusnya kan cuma diantar pakai motor doang Nyonya. Kok diantarnya pakai truk ya Nyonya? Mungkin tasnya gede kali Mbak, makanya diantar pakai truk. Gimana coba yang jual tas segede truk Nyonya? Tas paling gede itu pakai motor diantar aja masih bisa kok Nyonya. Oh iya, Nyonya emang mesen tasnya berapa Nyonya? 10 doang kok Mbak, nggak banyak. Kalau 10 tas doang mah pakai mobil juga masih cukup Nyonya. Tapi kok ini diantarnya pakai truk ya Nyonya? Coba dicek lagi Nyonya pesanannya Nyonya. Sebentar ya Mbak. Ya ampun, ini pasti kurirnya salah anter Nyonya. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa Nyonya? Saya salah order ternyata Mbak. Salah order? Maksudnya Nyonya? Iya Mbak, kemarin itu maunya saya pesan 10 tas saja kan Mbak. Tapi ternyata nolnya kelebihan 2 Mbak. Jadinya saya mesennya 1000 tas Mbak. 1000 tas? Iya Mbak, pantesan aja kemarin duit saya itu cepet banget habisnya. Ternyata saya salah order toh Mbak. Emangnya Nyonya nggak sadar apa pesennya 1000 tas gitu? Pas check out itu Nyonya nggak sadar apa tiba-tiba harganya jadi mahal banget? Atau pas itu ngecek ongkir itu Nyonya nggak sadar apa ongkirnya mahal banget Nyonya? Ya enggak lah Mbak, saya tuh nggak biasa lihat harga pas check out, makanya saya nggak nyadar Mbak. Astaga Nyonya, itu terus tasnya mau diapain Nyonya? Lemari Nyonya lo udah penuh Nyonya. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu tolong kamu beliin rumah baru ya Mbak untuk nampung tas-tas saya. Kalau emang masih nggak muat rumah barunya, kamu bagiin ke tetangga ya Mbak. Siap deh Nyonya. Gini banget deh punya majikan Sultan. Mbak, ya ampun ternyata saya banyak loh salah ordernya. Ini kemarin saya ada order 600 motor, terus ada 5.000 mesin cuci, sama ada 100 emas batangan. Nanti tolong kamu terima semua ya Mbak. Ya ampun. Mah, Putri boleh minta uang 1 miliar nggak, Mah? Apa, Nak? 1 miliar? Kok dikit banget, Nak? Buat beli kuota, Mah. Soalnya kebetulan bekalku udah habis, Mah. Ya tapi itu kedikitan banget, Nak. Kamu tahu sendiri kan, Nak. Uang keluarga kita itu banyak banget. Kamu mintanya lebihan dikit dong. 10 miliar kek, 100 miliar kek. Jangan 1 miliar, Nak. Nanti sisa uangnya, Mah. 1 miliar aja cukup kok, Mah. Gak boleh kayak gitu dong, Nak. Kalau minta uang jajan, jangan sedikit-sedikit kayak gitu ya, Nak. Mama transferin 10 miliar ya buat kamu, Nak. Tapi, Mah. Udah Mama transferin ya, Nak. Mama, ini kok malah ditransfer 100 miliar, Ma? Ya ampun, Nak. Iya loh, Nak. Ternyata Mama transferinnya 100 miliar. Mama kayak nggak sengaja deh. Nolnya kelebihan 1, Nak. Terus gimana ini sisanya? Aku transfer balik aja ya, Ma? Jangan, Nak. Udah diamin aja buat kamu, Nak. Tapi Ma, Putri perlunya cuma 1 miliar aja, Ma, buat beli kuota. Ini 100 miliar kebanyakan banget, Ma. Iya, buat kamu. Mama udah susah-susah loh, Nak, transferin buat kamu. Mama harus ngambil HP, harus ngetek sampai 100 miliar. Itu capek banget loh, Nak. Masa sekarang kamu balikin sih? Ya, tapi aja dari tadi. Udah, Nak, kamu ambil aja ya uangnya itu. Tenang aja, Nak. Mama nggak bakal suruh ngabisin uang itu dalam sehari kok, Nak. Gak perlu dihabisin dalam sehari.
Iya, tapi habisinnya dalam waktu 2 hari ya, nak. Kalau nggak habis, mama bakal tambahin lagi bekal buat kamu. Jadi nggak dihabisin ya, nak. Ampun, padahal cuma minta 1 miliar doang buat beli kuota. Malah dapetnya 100 miliar. Terus ini aku harus pakai buat apa dong 100 miliarnya? Ya terserah kamu lah, nak. Katanya mau buat beli kuota. Ya pakai buat beli itu. Jangan kebanyakan mikir, nak. Tinggal check out, check out, check out. Habis deh uangnya. Ampun. Bodyguard! Ya non Putri, tolong beliin saya satelit ya bodyguard. Daripada saya beli kuota, mending saya beli aja deh langsung satelitnya. Biar saya nggak perlu beli kuota-kuota lagi. Tolong ya bodyguard. Siap non, saya akan belikan satelitnya sekarang juga. Gini banget ya, minta uang sama mama. Bodyguard mana ya? Kok lama banget sih datangnya? Ini helikopternya kena macet di atas. Nggak mungkin sih, kan sedikit ya pakai helikopter. Mana ya bodyguard? Dek, kamu anak SMA negeri swasta kan? Kok belum pulang, Dek? Ini udah sore banget loh, Dek. Bu Guru? Iya, Bu. Tadi saya ada sedikit urusan, makanya saya baru pulang sekarang, Bu. Urusan? Urusan apa ya, Dek? Oh, sis. Aku gak bisa bilang kalau tadi aku harus ngabisin bakal 300 juta yang dikasih sama mama. Pasti gurunya gak bakal ngerti. Bilang bantu orang tua aja deh. Tadi saya ada urusan buat bantu orang tua, Bu. Makanya saya baru pulang sekarang. Urusan bantu orang tua? Bantu apa ya? Apa jangan-jangan adik ini harus kerja ya tadi buat bantu orang tua di rumah? Ya ampun, kasihan sekali ya adik ini. Kelihatan banget dia kepanasan dan kelelahan banget. Pasti dia capek banget habis sekolah terus harus kerja buat bantu orang tuanya. Ya ampun. Bodyguard kenapa lama banget sih datangnya? Panas banget. Nanti kayak aku mau mandi di Swiss dulu deh. Di sana kan lagi musim dingin. Pasti segar kalau mandi di sana. Kok kamu belum dijemput, Dek? Orang tua kamu mana? Orang tua saya nggak jemput, Bu. Saya pulangnya Ya ampun. Kamu pulang sendiri berarti, Dek. Kamu naik apa? Naik mobil? Atau motor? Saya nggak naik mobil atau motor, Bu. Kasian banget loh adik ini harus pulang jalan kaki. Ya ampun, pasti capek banget jadi adik ini. Ya ampun, aku harus bantu adik ini. Biar adik ini gak terlalu capek buat pulang nanti. Dek, ini Ibu ada sedikit uang buat kamu. Nanti kamu pakai uang ini untuk pakai ojek ya pulangnya. Biar kamu gak terlalu capek. Ini ya, Dek, buat kamu, Dek. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa kok, Bu. Udah, kamu ambil aja, Dek. Kamu pasti capek kan, Dek? Habis sekolah langsung kerja. Masa sekarang pulangnya jalan kaki sih, Dek? Pakai uang ini untuk pakai ojek ya, Dek. Biar kamu nggak jalan kaki pulangnya. Udah, ambil ya, Dek. Ambil aja uangnya. Kerja. Belum jalan kaki. Iya, tadi kamu bilang bantu urusan orang tua kan, Dek? Pasti kamu kerja kan habis sekolah tadi. Ya ampun, Dek. Kasihan sekali loh kamu, Dek. Masih kecil kayak gini harus sibuk bantuin orang tua. Ini pakai uangnya buat pakai ojek pulangnya biar kamu nggak capek. Ibu ikhlas kok, Dek. Ambil aja ya, Dek. Nggak usah, Bu. Aduh, ini siapa yang parkir helikopter tiba-tiba di sini? Ya ampun. Bu, saya udah dijemput. Saya pulang dulu ya, Bu. Udah dijemput? Katanya orang tua kamu nggak jemput kamu, Dek. Iya, orang tua saya emang nggak jemput, Bu. Tapi bodyguard saya yang jemput. Oh, bodyguard? Terus kamu pulang naik apa, Dek? Katanya kamu nggak naik mobil atau motor. Saya pulangnya naik helikopter, Bu. Itu helikopter saya. Untuk bantu urusan orang tua, itu maksudnya saya harus ngebantu orang tua saya ngabisin uangnya mereka, Bu. Jadi saya dikasih bekal 300 juta setiap hari, dan saya harus ngabisin itu. Nah, itu maksud saya bantuin urusan orang tua, Bu. Maaf ya, Bu, saya udah ngebuat Ibu salah paham. Kalau kayak gitu, saya pulang dulu ya, Bu. Saya mau ke Swiss dulu soalnya saya mau mandi di sana. Dah, Bu. Ya ampun, ke Swiss buat mandi. Ternyata aku salah paham sama dia tuh. Ternyata dia bukan orang yang tidak mampu, tapi otakku yang tidak mampu mencerna kesultanannya dia. Ya ampun.
ampun. Kalian harus bantuin aku ngabisin duit ini ya hari ini. Ya ampun, itu semua harus habis, Put. Emangnya kalau nggak habis kenapa, Put? Ya Putri bakal dihukum lah sama mamanya. Hah? Dihukum apaan, Put? Dicubit? Dijewer? Atau dikurung? Ita, hukuman sultan itu beda tahu sama rakyat jelata kayak kita-kita ini. Terus hukumannya apaan dong? Kalau aku nggak ngabisin bakalku ini, aku bakal dikirim ke Jepang sama mamaku selama 30 hari. Hah? Dan setiap harinya, aku bakal dikasih uang 100 juta. Dan harus habis dalam hari itu. Kalau nggak habis, aku nggak bakal bisa balik lagi ke negara ini. Ya ampun, itu hukuman atau liburan? Itu hukuman lah. Pokoknya kalian harus bantuin aku ya ngabisin uang ini. Kalau nggak habis, aku bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari. Kalian nggak bakal bisa ngeliat aku lagi nanti. Iya, Put, tenang aja. Nanti kita bakal bantu kok buat ngabisin. Karena kita kebetulan lagi di kantin, kita makan yuk hari ini. Aku lagi pengen makan bakso, kalian lagi pengen makan apa? Mie ayam enak nih kayaknya. Mumpung rambutku tuh udah kribo kayak mie ayam. Kalau aku lagi pengen makan batagor sih. Kalau kamu apa, Mimu? Aku pengen siomay deh kayaknya. Kalau kamu, Put, kamu pengen makan apa? Apa ya? Nasi goreng kayak enak deh. Aku pesenin ya teman-teman. Tunggu ya. Non Putri, tunggu! Kenapa sih bodyguard? Non Putri dilarang makan makanan yang sembarangan. Non Putri biasanya hanya memakan makanan dari chef pribadi Non Putri. Chef pribadi? Sultan Putri punya chef pribadi? Wah, baru tahu. Ya ampun bodyguard, Putri itu udah bosan banget makan makanannya chef. Putri pengen sekali-sekali makan makanan yang ada di kantin. Boleh ya bodyguard? Tidak bisa non. Kalau nyonya sampai tahu non Putri jajan sembarangan, saya bakal kena nanti non. Bisa panjang urusannya. Saya bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari untuk liburan. Bodyguard, please kasih sekali aja. Janji deh, hari ini aja Putri makan di kantin ya bodyguard. Tidak bisa non. Chef pribadi, masuk. Bonjour, selamat siang non Putri. Saya datang membawakan makan siang untuk non Putri. Astaga, chefnya datang beneran. Itu chef beneran. Beneran lah, kemarin aja kita belajar di rumahnya Putri ya. Itu ada chefnya tahu. Non Putri, hari ini saya membawakan steak wagyu A5, sayur dari Prancis, beras dari India, tahu dari Jepang, sop lobster, dan ada anggur premium dari Australia. Padahal kan aku lagi pengen makan nasi goreng. Ternyata ada nggak enaknya ya jadi sultan. Iya, nggak bisa jajan sembarangan. Nasi goreng.